dalam kesempatan ini forum Dokter Polisi. Ini adalah forum yang saya inisiasi untuk memberikan kesempatan kepada para mantan-mantan mahasiswa ini, maksud diantaranya adalah Bung Arsal, untuk berpikir dan bersuara selaku seorang dokter. Terima kasih Prof. Adrianus. Luar biasa undangannya juga. Terima kasih bisa difasilitasi dengan seluruh mahasiswa dari Prof. Adrianus. Jadi kita bisa menyampaikan kepada orang-orang yang memang punya kepedulian, punya wawasan dan pengetahuan. Baik. Forum ini sudah sampai ke seri ke-6 dan akan terus berlanjut. Setiap minggunya akan ada dokter-dokter polisi yang akan berbicara dalam kesempatan yang seperti ini. Nah, untuk kali ini khusus kita mengundang Pak Bung Arsal untuk bicara. Topiknya tadi sudah dibicarakan oleh Pak Malik tadi soal money games. Satu hal yang mau saya komentari tentang Bung Arsal ini adalah Bung Arsal ini suka sekali berposting di medsos. Saya selaku senior itu sebetulnya agak ngeri-ngeri itu ketika Anda posting sana-sini itu takut salah gitu ya, takut salah dan khawatir dengan karir yang sudah begitu baik lalu tiba-tiba hanya karena salah sedikit posting lalu kemudian terjegal. Tapi saya pikir Anda sudah menghitung semuanya dan sudah bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Dan sekarang sebagai seorang dokter ya memang harus banyak-banyak tampil terutama dalam konteks berpikir gitu ya. Siap, kalau tidak begitu lalu kemudian tidak ada gunanya dokternya baik bagi masyarakat juga bagi Polri sendiri. Nah, untuk itulah maka kemudian forum-forum sederhana ini diadakan untuk supaya kemudian teman-teman dokter ini juga tidak lagi rutin saja berpikirnya atau bertindaknya, tapi juga mulai berpikir-pikir hal-hal yang bersifat akademis, ilmiah, dan seterusnya. Tanpa berpanjang waktu, kami berikan kesempatan kepada Bung Arsal untuk memaparkan apa itu money games dan apa itu permasalahan hukumnya, ya sekitar 30 menit gitu. Setelah itu kita bisa lanjutkan dengan tanya-jawab hingga 11.30. Kepada Bung Arsal, dipersilakan. Silakan, ayo. Terima kasih Prof. Adrianus atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya HKBP Dr. Muhammad Arsal Saban, SK MMMK, yang sekarang menjabat sebagai Wakapolresta Bogor Kota. Kenapa saya konsen terhadap masalah money game ini? Karena sebenarnya persoalan ini jauh 10 tahun, 20 tahun yang lalu sudah saya kaji, kurang lebih sekitar tahun 2001. Persoalan ini sudah saya kaji. Ini bahkan saya masih memiliki clipping koran yang saya simpan. Nah, ini bisa dibaca, ini tahun 2007. 2007 ini saya sudah menyimpan dan ternyata masih ada di laptop saya. Ini terkait dengan persoalan money game. Nah, saya kira ini bisa dilihat tahun 2007 ini saya sudah simpan. Masalah stop money game butuh undang-undang. Saat itu undang-undang belum ada dan bisa saya sampaikan bahwa undang-undang yang ada pun saat ini juga belum ada. Dan kemudian saya juga mengajar di PTIK perkembangan ekonomi dan bisnis, fokus kepada etika bisnis. Nah, kita bicara etika bisnis seperti adalah bisnis-bisnis yang tidak beretika, tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma bisnis yang seharusnya sehingga akan merugikan dari bisnis itu sendiri karena banyaknya money game yang ada. Dan juga pada waktu mengambil S3 di Unpad, saya menulis untuk proses masuk ke Unpad saat itu adalah terkait dengan persoalan money game. Sebenarnya saya ingin melanjutkan pada penulisan disertasi, tapi ada permasalahan terkait dengan data-data yang sulit saya peroleh sehingga saya memilih terkait dengan kejahatan di pasar modal. Walaupun juga persoalan di pasar modal ini juga cukup pelik juga. Nah, kemudian sebagai Kapolres Lumajang seperti yang disampaikan tadi oleh salah satu yang menonton ini juga memperhatikan apa yang kami ungkap di Lumajang terkait dengan money game. Dan itu tentu tidak mudah kami mengungkap di sana karena butuh pengetahuan, butuh ilmu dan sesuatu yang betul-betul kita peroleh. Kenapa? Karena saya sudah mempelajari jauh dari tahun 2001, sehingga saya sangat memahami persoalan ini, dan saya men-trigger anggota saya ajarkan cukup lama sampai mereka berani dan menguasai bahwa memang ini ada pelanggaran undang-undang atau setidaknya kita lihat ada norma-norma hukum yang dilanggar. Nah, seperti itu. Nah, itu garis besar kenapa kemudian saya menjadi konsen terkait dengan ini. Nah, kemudian terkait dengan tema tentang permasalahan money game di Indonesia dan lemahnya perangkat hukum, nah di sini berarti saya akan menyampaikan terkait dengan persoalan money game seperti apa, supaya saya ingin masyarakat Indonesia memahami tentang persoalan money game yang ada di Indonesia seperti apa sih bentuknya, sehingga persoalan seperti ini berarti kita mengantisipasi, karena ini cukup akut, bukan persoalan sehari dua hari, tapi persoalan money game ini adalah
persoalan yang hitungannya satu abad yang sudah berlangsung di negara-negara luar, tapi sudah mulai beberapa negara, khususnya negara maju ini sudah membuat aturan-aturan terkait dengan antisipasi money game. Nah, kemudian terkait dengan lemahnya perangkat hukum, akan saya sampaikan nanti, saya jabarkan tentang di mana sih kelemahan-kelemahan sehingga sangat mudah ditembus oleh para mafia-mafia money game ini. Kan seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa membantu kita untuk memahami lebih dalam terkait dengan persoalan money game yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang money game, itu money game apa sih? Kan intinya adalah satu bentuk penggandaan uang ya dengan cara mudah tanpa bekerja, dan ada proses-proses yang intinya di sini ada penipuan finansial yang dijalankan. Nah, saya mencoba membagi ya money game ini menjadi beberapa bentuk supaya mudah kita paham. Yang pertama ini adalah mekanisme Ponzi. Nah, mekanisme Ponzi ini kalau kita bagi-bagi lagi nanti ada berbagai macam tekniknya ya, yang sekarang selain model-model arisan, model-model simpan pinjam, kemudian lagi ada high yield investment program yang juga cukup ramai di internet dengan bunga bahkan bisa 50% satu hari, kan seperti itu. Kemudian yang kedua ada skema piramida. Nah, ini nanti mungkin juga akan saya jabarkan luas terkait dengan skema piramida. Nah, di ini kalau kita belah lagi ke bawahnya, skema piramida ini ada sistem piramidanya, itu artinya dia membentuk piramida ya seperti ya kurang lebih seperti ini ya model piramidanya, kurang lebih seperti itu. Jadi 1 jadi 4, 1 jadi 4 lagi kan seperti itu. Kemudian ada sistem binary. Nah, binary ya 1 jadi 2 kan seperti itu. Ini 1 jadi 2, kemudian nanti turun lagi 4 dan segala macam. Nah, ini sistem binary. Nah, ini adalah skema piramida juga dikenalnya secara umum dan secara internasional. Kemudian yang ketiga adalah sistem skema metrik. Nah, ini juga baru muncul skema metrik ini. Ya, konsepnya ini seperti Memiles lah yang kemudian baru diungkap oleh Polda Jawa Timur, di mana untuk yang mendaftar kan begitu, yang mendaftar nanti ada daftar tunggu lah, gantian-gantian kan seperti itu. Nanti akan saya jabarkan satu persatu. Nah, terkait dengan skema Ponzi ini sebenarnya dikenal, ini adalah nama orang, nama Charles Ponzi pada tahun 1882, adalah warga negara Italia yang kemudian melakukan penipuan investasi dengan cara adanya perbedaan nilai harga kupon perangko antara satu negara lain, itu bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih 400% lah, seperti itu. Nah, kemudian dia memberikan keuntungan kepada orang investornya itu 50% dalam 3 minggu, kan kurang lebih. Kalau 3 bulan mereka bisa dapat 100%. Nah, seperti itu yang dia lakukan, yang kemudian terbongkar bahwa ternyata itu hanya gali lubang tutup lubang. Nah, banyak sekali skema Ponzi yang diawali oleh sebuah peristiwa yang awalnya memang benar, kemudian tidak mampu melakukan satu manajemen yang baik, sehingga pada akhirnya hanya gali lubang tutup lubang karena kemampuan memproduksinya sudah tidak sesuai. Sama dengan Charles Ponzi, awalnya memang itu kupon itu dapat diperdagangkan dan menguntungkan, tapi tidak bisa dalam jumlah besar. Nah, pada akhirnya dia terperosok dalam satu sistem yang dia menerima uang terus, tapi dia harus memberikan bunga, sehingga dia harus menerima uang orang terus untuk bisa membayarkan. Nah, ini nama ini yang kemudian diabadikan sebagai bapak penipu dunia atau skema penipuan yang dikenal dengan skema Ponzi. Nah, kemudian secara yang baru-baru ini juga yang cukup menghebohkan ya seperti Bernard Madoff ya, sampai 700 triliun ini dia rugikan di Amerika, yang kemudian dihukum kurang lebih sekitar 150 tahun. Nah, di Indonesia juga cukup ramai terkait dengan persoalan Ponzi. Nah, kita kenal ada Pandawa, ya ada Ibis di Bandung dulu, ada PT Kisar. Bahkan PT Kisar ini melibatkan petinggi dari partai P3 pada saat itu ya, karena uang partai dimasukkan. Kemudian ada Dresa Limited yang bahkan di sini pejabat-pejabat banyak yang ikut. Pak Agung Laksono ada 10 miliar itu muncul di media kok, dan beberapa pejabat-pejabat lainnya. Baru-baru ini ada Kampung Kurma. Nah, ini adalah bentuk-bentuk Ponzi yang berkembang
di Indonesia, dan belum lagi di wilayah-wilayah yang sifatnya kecil-kecil di setiap daerah. Saya yakin hampir di setiap daerah cukup banyak. Pada saat saya bertugas di Lumajang, ini saya ungkap juga, namanya Umi Salmah, dia adalah simpan pinjam, kan seperti itu. Dia simpan pinjam yang memberikan sembako dan juga memberikan keuntungan cukup besar. Dan pada akhirnya sistem ini tidak akan bisa bertahan lama. Yang cukup ramai yaitu waktu itu di Sulawesi Selatan, di Pindrang, yang terkenal dengan Pindrang membara, ya bakar-bakaran, bahkan namanya Bupati, Kapolres, Dandim pada saat itu dicopot karena tahun 98 kurang lebih, karena begitu ramainya di sana. Dan ini ternyata terus berulang. Tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Ini terkait dengan skema Ponzi. Nah, memang mereka ada yang mengatasnamakan koperasi, tapi apakah sudah mengikuti aturan koperasi atau tidak, atau bisa juga dikatakan bank gelap. Ini tentang skema Ponzi. Nah, kemudian yang kedua adalah skema binari. Ini perlu dibedakan antara Ponzi dengan skema piramida. Nah, kalau Ponzi, dia lebih kepada gali lubang, tutup lubang. Jadi uang yang mendaftar saat ini adalah untuk memberikan yang mendaftar sebelumnya dengan jumlah bunga tertentu. Nah, kemudian dengan skema piramida, ini konsepnya lebih seperti perdagangan langsung atau perdagangan berjenjang, atau model dengan multi-level marketing. Nah, diawali dengan mengatakan bahwa ini multi-level marketing, tapi sebenarnya ini adalah bukan multi-level marketing, tapi lebih kepada penipuan finansial yang ada. Nah, ada model sistem piramida yang dia 3 kaki, 4 kaki, 5 kaki, atau 6 kaki. Nah, yang seperti ini ya, ini 4 kaki. Ini dulu cukup lama terkenal, ini tahun 92 yang kita kenal dengan dana Sonic. Nah, dana Sonic, bahkan tidak ada barang yang diperdagangkan. Ini adalah model arisan berantai. Nah, ini juga sangat banyak berkembang, diawali oleh konsep-konsep seperti ini. Jadi 1 jadi 4, 1 jadi 4. Jadi 1 orang hanya boleh mencari 4 orang. Berbeda dengan multi-level marketing. Multi-level marketing kita boleh modelnya matahari. 1 orang boleh mencari downliner sebanyak-banyak, tidak ada masalah. Nah, sedangkan sistem piramida ini hanya 4 orang atau 3 orang, dibatasi. Nah, dengan mengatakan bahwa sistem ini adalah sistem revolusioner, tidak perlu banyak-banyak orang, kita cukup kalau memang kita kelebihan 5 orang kita akan kasih ke bawah. Kemudian ada sistem binary. Nah, ini yang paling banyak saat ini berjalan di Indonesia. Jadi 1 jadi 2. Nah, seperti ini. Jadi 1 jadi 2. Kemudian 2 jadi 2 lagi di bawahnya. Nah, terus seperti itu. Nah, ini yang paling banyak saat ini berlangsung di Indonesia. Nah, jadi istilahnya kaki kanan kiri seimbang, seperti yang saya ungkap sebelumnya terkait masalah kasus di Lumajang, ya, di mana jelas di situ sangat terlihat konsep yang dijalankan adalah sistem binary. Memang tidak selamanya sistem binary ini adalah money game. Nah, ini yang menjadi persoalan. Tidak selamanya, tapi sangat tipis antara mana yang money game maupun tidak. Sehingga di negara-negara luar, seperti Amerika, Prancis, Inggris, dan segala macam, Singapura, ini sudah melarang dengan mereka mengeluarkan aturan pyramid selling scam regulation. Bahkan di Inggris sendiri tahun 1975 ini sudah mengeluarkan aturan terkait dengan hal ini, sehingga bisnis model piramida itu sudah dilarang. Nah, bentuknya apapun model piramida itu dilarang. Nah, di Indonesia tahun 2014 keluar aturan terkait dengan larangan bisnis piramida. Nah, tapi yang menjadi persoalan di pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 terkait dengan Undang-Undang Perdagangan mengatakan bahwa pelaku distribusi dilarang mendistribusikan barang dengan sistem skema piramida. Nah, di sini kita sudah sangat bersyukur ada kalimat dilarang mendistribusikan barang dengan sistem skema piramida. Tapi kemudian muncul di penjelasan pasal 9, di penjelasan pasalnya mengatakan bahwa skema piramida hanyalah sebuah istilah nama. Nah, seperti itu. Hanyalah sebuah istilah nama. Jadi tidak melihat kepada bentuk piramida tadi yang seperti dipahami secara internasional. Dia membuat satu nomenklatur baru, bahwa skema piramida hanyalah sebuah istilah nama di mana keuntungan diperoleh bukan dari penjualan barang, nah, tapi dari proses rekrutmen. Sehingga pada saat si pelaku ini memberikan
ada barangnya, walaupun barang itu sifatnya hanya kedok, sepertinya undang-undang ini menjadi kedok. Pada saat pihak penegak hukum tidak melihat hal ini secara komprehensif, dia akan melihatnya ada barang. Karena undang-undang ini mengatakan bahwa hanyalah sebuah istilah nama yang tidak ada penjualan barang, sehingga apabila ada penjualan barang, kesannya gugur. Walaupun barang itu adalah barang yang tidak ada artinya. Orang ikut serta dalam bisnis ini tidak ingin sebenarnya memiliki barang itu, tapi ikut dalam sistemnya. Nah, rata-rata orang dalam bisnis ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan psikologi sosial, mampu untuk mempengaruhi pikiran orang. Nah, seperti yang saya ungkap, bagaimana mereka mempengaruhi dengan mereka mengatakan bahwa ada teori Robert Kiyosaki terkait dengan kuadran cash flow yang mereka memperlihatkan bahwa kalau kalian employee, kalian akan hanya mendapatkan ya sampai kalian pensiun paling 2 miliar, 3 miliar, 3 miliar. Tapi kalau kalian ini adalah bisnis yang bekerja untuk Anda, sekali kalian ikut, cukup kalian mencari 2 member. Nah, nanti member berikutnya akan mencari 2 member. Jadi kalian tugas hanya 2 member. Setelah itu kalian cukup diam, di bawah akan bekerja terus. Dan kalian akan dapat terus setiap 3 kanan 3 kiri. Kalian akan mendapat 225 US dollar. Nah, seperti itu. Nah, sehingga diberikan ilustrasi bahwa kerja bodoh-bodoh saja, kalian dalam 1 tahun bisa, per bulannya bisa dapat 60 juta dan sekian ini. Sehingga mereka begitu terpengaruh. Dan kalau mereka tidak ikut, nanti didekati lagi bahwa kalian rugi tidak ikut. Coba lihat teman kalian yang ikut kemarin, sudah dapat mobil, motor, dan segala macam. Mereka memperlihatkan mobil, kemewahan-kemewahan lah, rumah-rumah mewah, dan segala macam. Padahal itu juga bukan hasil dari mereka, bahkan kadang-kadang itu hanya sewa, dan segala macam. Itu yang banyak terjadi, psikologis seperti itu. Hampir semua model skema piramida seperti itu. Nah, tahun 2008, 99, 2000 terkenal dengan Gold Quest saat itu. Ini juga cukup banyak pada saat itu yang ikut, dan bahkan saya juga cukup banyak yang menawarkan pada saat itu adalah koin emas. Nah, ini ternyata berkembang terus di sini. Ada Gold Quest, ada UBS, kan, ada Queenet, kan, seperti itu yang sekarang menjalankan sistem seperti ini. Nah, ada lembaga yang mengawasi atau verifikasi untuk ikut mendaftar adalah APLI, Asosiasi Perdagangan Langsung Indonesia. Tentu kita berharap APLI ini tidak mudah untuk menerima pelaku-pelaku usaha dalam bergerak seperti ini. Walaupun saya tidak tahu bagaimana sehingga mereka bisa masuk dalam satu keanggotaan. Karena kalau kita lihat secara internasional, memang penjualan langsung ini ada di bawah wadah organisasi DSA, Direct Selling Association. Ini untuk menjaga bisnis-bisnis money game, bisnis-bisnis multi-level marketing dan single level marketing tidak dimasuki oleh money game dengan mengatasnamakan multi-level marketing, padahal mereka adalah money game dengan sistem piramida, sehingga mereka membuat asosiasi namanya Direct Selling Association. Nah, DSA ini kemudian di Indonesia dibentuk namanya APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Ini adalah turunan dari DSA. Nah, seharusnya bisa mengantisipasi supaya bisnis-bisnis money game ini kemudian tidak hidup di Indonesia karena model-model money game tidak berjalan. Nah, di luar jelas-jelas semua model-model sistem piramida, sistem binary itu dilarang. Ya, walaupun tidak selalu namanya binary itu adalah money game, tapi sangat tipis, sangat sulit untuk membedakan mana money game, mana tidak. Bahkan yang saya ungkap itu, rekeningnya pun tidak ada. Sehingga dia membayar lewat seniornya. Ini unik. Sehingga kita tidak pernah tahu rekeningnya ada di mana, perusahaannya ada di mana, dan barangnya juga tidak jelas. Nah, di sini juga barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang dengan harga mahal, 10 juta, tapi sebenarnya tidak ada kualitasnya. Atau di pasaran tidak seperti itu kualitas yang seharusnya. Bahkan mungkin hanya 10% dari harga yang sebenarnya. Karena nanti uang itulah yang kemudian digunakan sebagai permainan. Nah, ini adalah model-model bisnis skema piramida. Kemudian ada juga kita kenal yang baru-baru ini adalah model metrik. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, model Memiles. Jadi dia konsepnya orang bayar masuk 10 juta, dia langsung dapat mobil, seperti itu. Nah, dapat mobil, tapi sebenarnya mobil itu masih cicil, sehingga nanti dia akan dibayarkan oleh orang-orang yang berikutnya. Jadi semacam
daftar tunggu lah. Ini juga cukup mulai berkembang, yang kemudian kemarin sudah mulai diungkap oleh Polda Jawa Timur. Nah, tentu ini kita juga cukup apresiasi dengan diungkapnya kasus tersebut, sehingga masyarakat bisa memahami. Walaupun sebagian besar dari korbannya pun tidak merasa jadi korban. Nah, ini repotnya. Di money game ini banyak masyarakat yang merasa tidak jadi korban. Kita lihat pada saat Memiles bahkan masuk di tayangannya Hotman Paris Show, mereka yang korban-korbannya merasa tidak menjadi korban karena mereka merasa mendapatkan uang itu. Dan memang masalah money game ini dia tidak dirugikan dalam waktu cepat karena pada nanti akan rusak strukturnya. Nah, di Albania sendiri ini pernah menjadi satu kekacauan nasional, perang saudara hanya gara-gara money game, di mana negara merekomendasikan bahkan menyetujui bisnis ini, sehingga sempat mereka menjalankan kurang lebih 7 tahun, dan ramailah di tahun 1000 ramai, yang kemudian terjadi kekacauan pada saat itu karena 50% dari pendapatan negaranya mereka dari bisnis money game. Nah, pada saat sudah tidak mampu lagi membayar, ya timbullah kekacauan karena pada saat itu presiden, ke menteri-menterinya, menteri ekonomi dan segala macam menyetujui dengan sistem money game. Waktu itu mereka menjalankan dengan model skema piramida. Nah, seperti itu. Jadi persoalan money game ini adalah persoalan yang harus kita selesaikan bersama. Nah, undang-undang terkait dengan hal ini, kita ingin mengacu kepada Undang-Undang Perdagangan sebagai nomor 7 nomor 20 2014 yang mengatur tentang sistem penjualan langsung, di mana larangan skema piramida. Tapi di penjelasan pasalnya ini tidak memberikan, tidak sama dengan konsep yang dianut secara internasional. Nah, di sini tentu perlu kita harapkan adanya revisi terhadap undang-undang ini. Dan juga belum bisa menjerat terkait dengan persoalan skema Ponzi. Nah, skema Ponzi yang sistemnya gali lubang tutup lubang, memberikan bunga tinggi, ya bahkan kita lihat sebuah BUMN ini pun sudah ada yang menjalankan skema Ponzi. Ya, saat itu asuransi Jiwasraya dengan programnya saving plan. Nah, ini sebenarnya adalah skema Ponzi karena dia memberikan bunga tinggi, dan sempat saya mendengarkan statement dari direktur keuangannya mengatakan bahwa sistem ini tidak boleh berhenti, dia harus berjalan terus, harus ditawarkan terus, selama masih banyak yang bergabung, maka sistem ini akan berjalan. Dan nanti pada titik tertentu baru bisa menyelesaikan persoalan Jiwasraya yang ada. Dia sampaikan seperti itu. Artinya tidak mungkin dengan imbal hasil yang melebihi jauh dari perbankan, jauh dari aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian mereka mampu membayar apabila itu berhenti. Nah, sehingga pada saat kita lihat nasabahnya sudah mulai turun, terjadilah persoalan di mana gagal bayar terjadi. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan skema Ponzi yang ada. Sehingga perlu ada regulasi khusus terkait dengan money game, supaya bisa mengantisipasi terjadinya persoalan-persoalan seperti ini. Karena hasil pengamatan yang saya lakukan, ini korbannya bukan hanya korban orang-orang yang beruang, yang keluar uang katakanlah 1 miliar, 2 miliar, bagi mereka masih ada sisa-sisa dana untuk digunakan. Tapi banyak korbannya adalah orang-orang kecil, orang-orang yang tidak paham. Terkait dengan kasus yang saya ungkap sebelumnya, bahkan ada orang yang cacat, dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, berhantam dengan orang tuanya karena dipengaruhi dengan bisnis tersebut. Pada saat dia ikut, ternyata tidak ada hal yang dia bisa peroleh, bahkan dia rugilah kalau bisa dikatakan. Nah, sedangkan dia sudah terpaksa harus menjual sawah dari orang tuanya. Nah, belum lagi ada yang menjual sapi, sawah, dan segala macam. Karena saat itu mereka memiliki doktrin namanya UGD, utang gadai dol. Utang artinya kalau kalian tidak punya uang, utang saja, toh nanti juga pasti akan kembali. Kemudian kalau nggak ada yang teman, saudara yang bisa diutangkan, ya gadaikan aja barang yang kalian miliki. Kalian punya rumah, kalian punya motor, kalian punya barang apapun, gadaikan aja. Atau dijual sekalian. Nah, doktrin-doktrin UGD itulah yang kemudian menyebabkan banyak orang terpengaruh beranggapan bahwa dengan benda-benda, harta benda yang dijual, digadaikan tersebut, nanti akan berlipat ganda kembali. Tapi kemudian ternyata tidak seperti yang mereka harapkan, dan mereka dalam posisi terlilit hutang. Ada yang bahkan sampai pinjam bank, dan segala macam. Ini persoalan yang tentu cukup kita sedihkan.
Ya bahkan ada yang sudah 5 tahun gadaikan sawahnya, tapi dia kemudian tidak bisa lagi membayar. Nah, ini yang kemudian membuat saya tergerak untuk membongkar persoalan ini kan gitu. Tadi ya disampaikan kasusnya sudah sampai di mana, ya pada saat saya tinggal ada proses yang berjalan, ya saya tidak akan masuk dalam posisi hukum walaupun pada saat ini di SP3, tapi saya meyakini pada saat itu penyidikan yang kami lakukan sudah lebih dari cukup untuk pembuktiannya, karena pemeriksaan saksi-saksi juga kita dari DPR Indap juga kita lakukan, dari asosiasi BKPM, kemudian APLI, bahkan dari dari PPATK juga sudah turun dan sudah timbul LHA-nya dan segala macam. Tapi ya saya di luar dari kewenangan tentunya. Nah, tapi setidaknya masyarakat sudah cukup tersosialisasi dengan baik, dan saya terus mensosialisasikan terkait dengan konsep-konsep money game, bentuk-bentuknya seperti apa. Sehingga saya berharap publik pada saat bisa memahami, pada saat melihat, sistemnya model skema piramida lebih baik ditinggalkan. Karena ini berkembang cukup banyak skema piramida yang bahkan memiliki izin lengkap. Nah, ini yang akhirnya serba bingung. Orang yang bersuara, nanti mereka dikatakan bahwa pencemaran nama baik karena terlihat legal. Nah, tapi terkadang, seperti yang saya ungkap itu, antara yang dia izin ke DPR Hindak adalah sistem matahari, tapi yang dijalankan adalah sistem beneri. Ini kan berbeda. Tapi kan munculnya ada izin. Nah, mereka sudah memiliki ada izin. Nah, ini jadi menjadi persoalan. Ini kan izinnya ada, tapi sistem yang berjalan berbeda. Kode etik perusahaannya juga tidak dijalankan sesuai aturan. Mekanisme juga tidak dijalankan sesuai aturan. Nah, memang kita pertanyakan bagaimana pengawasannya. Nah, saat ini ada Satgas Waspada Investasi. Kita cukup lihat cukup banyak dari Satgas Waspada Investasi ini melakukan pemantauan dan juga kemudian melakukan larangan terkait dengan bisnis-bisnis ini. Tapi terus masih banyak, dan saya lihat proses hukum belum berjalan secara optimal. Bahkan dari OJK sudah menyampaikan bahwa ratusan miliar, sekitar 200 miliar terakhir yang saya baca, yang disampaikan, itu bukan miliar, triliun, ya 200-an triliun yang hilang ya dari peredaran seperti ini. Nah, dari APLI sendiri tahun 2015 sampai 2015 dia rilis 126 triliun uang yang hilang dari proses money game ini. Nah, itu yang terdata oleh mereka. Belum yang tidak terdata atau mungkin masih dianggap legal karena ya perangkat hukum ataupun sistem hukum yang belum bisa untuk mengungkap persoalan ini. Yang saya takutkan apabila terjadi yang namanya kejahatan yang sempurna. Kenapa saya katakan kejahatan yang sempurna? Karena kejahatan ini dilindungi oleh aturan. Dia tidak bisa diungkap karena lemahnya perangkat hukum, kemudian lembaga-lembaga, instansi-instansi yang mengeluarkan aturan, perizinan, dan segala macam bisa mengeluarkan perizinan yang ada, sehingga pada saat diungkap sulit sekali. Dan disitulah saya lihat, pada saat saya mengungkap kasus itu, banyak sebenarnya teman-teman kepolisian dari daerah mempertanyakan saya dalam arti ingin belajar, karena ini juga banyak laporan kepada saya terkait dengan hal ini. Tapi pada saat mereka dibenturkan dengan izin, tapi ada izinnya, gimana caranya untuk saya mengatasi? Kan seperti itu. Nah, saya bongkar, saya sampaikan kepada mereka, ini loh, kita tidak bisa melihat satu-satu. Kita harus melihat semua secara komprehensif. Karena kalau kita lihat satu-satu, mereka selalu pada saat ada proses mereka membayar ikut serta, selalu diberikan satu lembar kertas yang seakan-akan memberikan rekomendasi atau kepada seniornya bahwa mereka minta bantuan kepada seniornya untuk membelikan barang. Jadi seperti perjanjian lah di situ. Sehingga banyak sekali kepolisian pada saat melihat, dia bilang ini bukan penipuan, ini kan ada perjanjian di antara kalian. Nah, ini bukan masuk dalam ranah penipuan dan segala macam. Nah, beberapa orang-orang yang melaporkan itu pun ke pihak kepolisian merekam dan kemudian mengirim ke saya hasil rekamannya. Kan seperti itu. Artinya banyak yang tidak memahami. Jadi komunikasi dengan SPK kan seperti itu. Nah, SPK juga tidak bisa memahami karena melihatnya satu persatu. Selalu ada perjanjian yang mengikat di antara mereka menjadi seperti jual beli barang. Nah, jadi kesannya adalah perdata, bukan masuk ranah pidana. Nah, tapi pada saat saya bongkar, saya sampaikan, ini baru bisa kita lihat bahwa semua orang dibuat seperti itu. Bahkan orang semua yang menandatangani pun tidak tahu. Aturan-aturan harus ada rekening perusahaan, harus di sistem distribusinya ke alamat.
langsung kepada pembeli, kemudian tidak boleh menawarkan langsung membeli barang, kan gitu. Harus kalau umpama MLM yang benar kan hanya dia starter kit saja sebenarnya 150.000. Ini kan harus langsung beli 10 juta, tidak boleh iming-iming dan segala macam. Tapi itu semua sebenarnya dilanggar, bisa kita lihat. Sistem yang dijalankannya pun berbeda. Di website terlihat begitu banyak produk, tapi yang ditawarkan hanya produk-produk tertentu saja, hanya 4 jenis, 5 jenis produk, dan tidak menjual produk-produk yang lain dengan asumsi mengatakan bahwa ini yang best seller. Itu hanya permainan kata-kata. Nah, seperti itulah persoalan-persoalan masalah money game ini. Nah, saya sebenarnya mencoba membuat satu tulisan ya terkait dengan hal ini supaya ya mudah-mudahan nanti bagaimana Pak Adrianus atau Prof. Adrianus dan para pemikir yang lain bisa membantu ke ke DPR supaya kita bisa memperbaiki peraturan undang-undang, karena mungkin kita tidak pernah jadi korban, saudara kita tidak pernah jadi korban, sehingga kita tidak memahami persoalan ini secara luas. Tapi pada saat ada keluarga, tetangga, saudara kita menjadi korban, kita akan bisa memahami bagaimana sedihnya mereka. Mereka diperjanjikan sesuatu, akan mendapatkan keuntungan yang besar, ternyata tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Nah, karena kita tidak bisa juga salah kamu sendiri kenapa ikut, ya karena ini adalah bagian dari masyarakat kita, harus kita lindungi. Tidak semua masyarakat kita memiliki kemampuan literasi, bisa memahami apa yang mereka baca atau apa yang mereka dengar. Ya, kurang lebih garis besar itu saya melihat setengah jam waktu yang diberikan oleh Profesor. Kecuali masih boleh untuk menambahkan. Demikian, Bro. Ya. Waduh, mantap. Sebelumnya ini sudah banyak sekali nih komentar, pertanyaan kepada Bung Arsal nih. Namun kalau saya boleh membuat summary, maka pertanyaan-pertanyaan ini berada pada dua hal nih. Pertama, kelihatannya sistem hukum kita itu belum cukup ini. Ya, berbagai produk hukum terkait dengan money games ini kelihatannya belum cukup. Nah, kalau memang ini betul, kenapa ya? Atau nanti Bung Arsal tengah jalan ini, kenapa kok belum cukup? Apa memang ada semacam kesulitan dalam rangka membuat undang-undang baru atau peraturan di bawahnya, atau memang ada keengganan atau apa? Yang kedua adalah, nah ini juga saya mengutip banyak penanya bicara soal keseriusan polisi, gitu ya. Kenapa polisi tidak serius? Ini polisi benar-benar apa enggak nih? Gitu ya. Tadi memang Anda juga sudah menyentuh, tapi kalau boleh bicara mengenai yang informasi insight-nya, kenapa enggak serius? Apa karena memang ini kejar target, atau karena kelamaan sehingga kemudian lalu nanti dihitung kinerjanya cuma 1 begitu ya? Atau yang lain, atau mungkin juga hambatan di jaksanya misalnya. Nah, itu dua hal yang umum yang kurang lebih bisa menggambarkan berbagai pertanyaan yang ada. Nanti setelah ini kemudian kita bisa buka untuk satu persatu teman-teman bertanya. Silakan Bung Arsal. Ya, terima kasih, Prof. Terkait dengan tadi, pertama masalah sistem hukum. Ya, kenapa hukum belum dibuat lebih kuat terkait dengan persoalan ini? Saya kira bukan masalah political will, tapi kalau saya pikir di sini kembali kepada pengetahuan pembuat undang-undang terkait dengan persoalan ini. Karena pada saat kita belum kena, mungkin kita belum paham persoalan ini. Tapi pada saat kita kena, kita akan bisa memahami. Atau kenapa saya memahami persoalan ini? Karena memang saya sudah mengkaji cukup lama. Bahkan APLI sendiri, itu sempat saya membaca bukunya di tahun 2002 lah, yang kemudian mendorong terkait dengan adanya undang-undang ini. Nah, ini seperti ini. Saya perlihatkan kembali. Nah, ini tulisan dari APLI, bisa dilihat judulnya. Nah, ini. Stop money game dengan butuh undang-undang. Kan seperti itu. Ya, stop money game dengan butuh undang-undang. Nah, stop money game dengan butuh undang-undang. Nah, artinya di sini, pada tahun 2007, dari APLI sendiri pada saat itu yang menulis, mengatakan bahwa butuh undang-undang untuk menyetop dari money game yang ada. Nah, kemudian tadi saya sudah membagi jenis-jenis money game. Ada skema Ponzi, kemudian ada skema piramida, kemudian ada skema metrik. Nah, undang-undang kemudian muncul tahun 2014. Saya yakin ini atas dorongan dari publik, salah satunya dalam ini APLI, untuk membuat undang-undang. Lahirlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, khususnya di pasal 9 yang melarang pelaku distribusi barang mendistribusikan barang dengan skema piramida. Kemudian yang menjadi
kebingungan saya, kenapa kemudian muncul penjelasan pasal yang di dalam penjelasan pasalnya mereduksi dari pasal pokoknya tanggal nomor 9 itu tadi. Ya, pasal 9 yang mengatakan pelaku distribusi barang dilarang mendistribusikan barang dengan skema piramida. Siapapun di dunia ini pada saat dipertanyakan tentang skema piramida adalah model piramida. Nah, ini saya harus perlihatkan. Nah, ini. Jadi kita pahami bahwa skema piramida modelnya seperti ini. Dia akan membentuk piramida, ya ini model binari, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8, 16, 32, 64, 128, 5, 12. Nah, ini saya ambil kedalaman 10 saja. Saya ambil kedalaman 10. Kalau kita ambil kedalaman 10, ini yang diuntungkan hanya 127 orang. Yang dirugikan 894 orang. Atau yang rugi 87,56%. Jadi yang rugi adalah 87,56%. Berarti yang diuntungkan kurang lebih hanya sekitar 12% sekian, hampir 13% maksimal. Ya, yang untung hanya 13% maksimal. Ini sudah hasil penelitian yang kita juga lihatlah di internet cukup banyak memperlihatkan adalah skema piramida seperti ini. Nah, sistem yang dikenal juga dengan ini adalah game aeroplane kan gitu. Jadi game pesawat di mana dianggap pilot adalah orang paling atas, di bawahnya kopilot, di bawahnya adalah kru, di bawahnya adalah passenger. Yang dirugikan adalah selalu passenger. Nah, yang diuntungkan adalah pilot. Pilot hanya 1, kopilot hanya 2. Nah, kru hanya beberapa orang. Kan untung dikit-dikit lah. Passengernya, kan ini yang paling dirugikan, yang paling bawah. Karena selalu uang ini pasti akan mengalir ke atas. Sehingga yang untung hanya 13%. Itu kalau dia bergerak sempurna. Jadi 1, jadi 2, semuanya dapat sempurna. Tapi kan terkadang ada orang, 1 dia kaki kanannya 100 orang, kaki kirinya malah 0. Nah, walaupun harus kan biasanya 3 kanan 3 kiri dia dapat. Nah, ini konsep-konsep secara internasional yang sudah berjalan dan ini dilarang. Saya lihat pyramid selling scheme regulation-nya Inggris, kemudian juga di beberapa negara bagian Amerika, Singapura dan segala macam konsep-konsepnya seperti ini. Tapi kemudian di Indonesia berbeda. Dia mengatakan di penjelasan pasal 9 bahwa skema piramida hanyalah sebuah istilah nama. Nah, jadi tidak dibentuk, bukan sistem model piramida yang kita perlihatkan yang model 4 kaki, 2 kaki, model kiri kanan seimbang, yang model binary seperti ini. Bukan seperti ini. Nah, walaupun kita boleh debatable mengatakan bukan tidak semuanya money game. Iya, tapi kan tipis, sangat sulit untuk membedakan. Sehingga negara-negara lain mendingan dilarang. Masih ada kok konsep-konsep bisnis lain daripada nanti mudah disalahgunakan. Nah, jadi kelemahan persoalan ini adalah kembali kepada pengetahuan dan kemampuan dari pembuat undang-undang memahami terkait dengan konsep-konsep ini. Jadi apabila ada pelaku-pelaku atau mafia-mafia game yang money game yang kemudian mampu memberikan rasionalisasi yang dianggap tepat, akhirnya disinilah kembali kepada pengetahuan kita masing-masing. Saya siap sebagai narasumber untuk menyampaikan persoalan ini. Masih banyak model-model bisnis-bisnis lain daripada 90% model-model bisnis binary, model-model bisnis piramida, ini pasti penipuan sangat tinggi. Kan kita bisa cek di internet, kan bahkan mungkin orang yang menangis dan segala macam dengan orang-orang kecil. Itu akhirnya membuat sistem hukum ini tidak optimal dalam pembuatannya, kan seperti itu. Kembali ke pengetahuan. Kan ini proses lama sampai lahir di 2014. Nah, mudah-mudahan ini proses lama, beberapa pengalaman-pengalaman, pengungkapan-pengungkapan terkait dengan money game, sehingga nanti ada undang-undang khusus yang mengikat bukan hanya masalah skema piramida, tapi juga skema Ponzi maupun metrik, sehingga orang-orang berbisnis model seperti ini tidak mudah. Memang ada undang-undang perbankan bank gelap, tapi juga tidak mudah untuk kita masuk ke seperti itu. Kemudian ada juga koperasi, kan simpan pinjam. Nah, tapi di sini juga sulit sekali mengaktifkan aturan tersebut. Sehingga kadang-kadang yang timbul adalah orang dirugikan dulu, orang sudah kabur pelakunya, baru mereka lapor ke polisian. Nah, tapi kan terlambat. Terlepas dari mereka bisa ditangkap, uangnya sudah hilang. Atau bahkan mereka sudah hilang entah kemana, sehingga pihak kepolisian sudah sulit mendeteksi. Karena mereka kan sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, uang sudah banyak, dia bawa kabur. Nah, ini banyak yang terjadi di manapun, bukan hanya di Indonesia, saya kira di
negara-negara luar juga seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan keseriusan polisi, kenapa tidak serius, hambatan dari jaksa dan segala macam. Saya kira jawabannya hampir sama, kembali kepada pengetahuan kita terkait dengan persoalan ini. Nah, persoalan masalah money game ini tidak mudah untuk dipahami. Kan bahwa aturan-aturan yang harus kita gunakan itu aturan yang mana sebenarnya? Apakah penipuan, apakah penggelapan, ataukah model skema piramida yang sesuai dengan pasal 9 tersebut. Kan begitu. Ini kita harus mampu untuk betul-betul merekonstruksi secara teliti dan secara detail. Tentu butuh pengetahuan dan khusus untuk itu. Dan mungkin ahli kita terkait dengan money game ini juga yang terbatas di Indonesia, karena ini juga tidak umum, Prof. Siapa ahli di bidang money game ini, sehingga pihak kepolisian kan butuh saksi ahli. Kan gitu. Siapa saksi ahli kita yang mengatakan bahwa ini money game dan dia punya kompetensi untuk mengatakan bahwa iya ini money game sesuai dengan aturan bla 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 bla. Nah, ini menjadi persoalan sehingga banyak sekali polisi yang dilaporkan persoalan ini kemudian tidak bisa melanjutkan ya karena berpatok mungkin itu penipuan, menggunakan pasal penggelapan, sedangkan di situ ada perjanjian-perjanjian diperjanjikan sehingga unsur-unsur kesannya tidak masuk. Karena memang harus kita lihat secara holistik. Nah, saya lihat persoalan utamanya di situ, Prof. Jadi masalah kita belum memahami hal ini secara detail. Makanya waktu saya ngajar perkembangan ekonomi dan bisnis terkait dengan etika bisnis saat itu di PT IKA, pas itu Prof. Albert Wijaya sebagai pengampunya, ya saya mendapatkan jadwal juga. Hal-hal ini yang saya ajarkan. Saat itu bahkan belum ada undang-undangnya, karena itu 2006. Undang-undangnya 2014. Jadi saya sampaikan bahwa ini bisnis yang tidak beretika. Pada saat kalian nanti bertugas di kewilayahan, kalian akan menemukan bisnis-bisnis model seperti ini. Dan memang akan sulit kalian untuk masuknya. Karena kalian menunggu dulu laporan masyarakat yang merasa dirugikan, baru kalian bisa masuk. Tapi ada celah-celah yang bisa kita masuki pada saat itu. Celah-celahnya yaitu kita melihat apakah SIUP, PDP, MPWP, kan begitu. Sudah sesuai dengan mereka menghimpun dana dari masyarakat, terkadang mereka di SIUP-nya itu adalah jual beli, masalah ATK dan segala macam. Nah, banyak kita bisa masuk lewat situ, artinya tidak sesuai. Nah, tapi ini juga butuh kejelian, kan seperti itu. Tidak mudah untuk bisa diungkap. Nah, seperti itu, Prof. Persoalan-persoalan yang kita hadapi. Repot juga ya kalau pembuat kebijakan itu harus jadi korban dulu ya, baru kemudian membuat satu undang-undang yang baik ya. Lebih mudah, tidak harus jadi korban, Bro. Maksudnya akan lebih mudah kalau pernah menjadi korban. Dan saya kira ini juga cukup banyak ya. Dulu ada Talk Vision. Talk Vision itu bahkan banyak anggota-anggota saat itu. Dewan ada beberapa yang saya dengar sempat menjadi korban. Cuman karena mungkin 7 juta, 8 juta, dan segala macam ya sudahlah. Itu juga adalah sistem binary Talk Vision yang cukup perusahaan ini aja sebenarnya. Nah, seperti itu. Ini dimulai dari Gold Quest. Pada saat itu Gold Quest malah menawarkannya di hotel-hotel. Jadi orang dikumpulkan di dalam gedung auditorium, mereka dengan suara gebiar-gebiar, potensi keuntungan dikatakan bahwa ini adalah sebuah bisnis revolusioner, ini adalah bisnis yang bekerja untuk Anda, sekali ikut kalian sudah punya mesin uang, kalian sudah seperti memiliki perusahaan, nanti kalian akan bisa mendapatkan keuntungan sekian dengan mudah karena ini akan terus bergerak. Sehingga nanti setelah itu keluar orang langsung mendaftar dengan membeli produk koin emas yang dikatakan saat itu akan dicetak terbatas dan nanti akan harganya akan mahal. Jadi dijual 8 juta koin emas itu. Saat itu ada yang gambarnya Mahatma Gandhi, ada yang gambarnya Bung Karno dan segala macam. Dicetak katanya hanya 10.000 di dunia. Dan nanti pada 10 tahun yang akan datang akan dikejar koin emas itu. Tapi sampai 20 tahun sekarang tidak ada yang ngejar koin emas itu dan tidak ada harganya sama sekali. Jadi kalau kita nilaikan mungkin sekitar harga 700.000 sampai 900.000 koin itu, tapi dijual seharga 8 juta pada saat itu. Nah, sehingga orang berpikir bahwa wah enak juga nih sekali kita ikut udah kita diam saja. Bahkan ada yang ikut sampai 3
di atas, bawah-bawah, sehingga dia punya kakinya banyak. Dan supaya keuntungannya bisa maksimal. Tapi sampai sekarang pun hilang, nama Goldquest hilang. Tapi kemudian tidak tahu bagaimana berubah menjadi Questnet. Kemudian nggak tahu bagaimana berubah lagi menjadi Kinet. Tapi ini perusahaannya ini juga, sistemnya ini juga. Kan seperti itu. Dan orang-orangnya ini juga. Bahkan ya terkait dengan Kinet ini sendiri, komisarisnya adalah direktur keuangan dari Dressel Limited yang sempat ditahan 10 tahun karena ya masalah money game itu juga. Dressel yang saya katakan tadi, Pak Agung Laksono ada 10 miliar, ada Mira Lesmana, banyak orang-orang yang ikut di dalam. Saat itu memberikan bunga 2% per bulan, tapi dalam bentuk dolar. Dikatakan bahwa ini bekerja sama dengan Dressel Limited yang ada di luar negeri. Ini cukup marak pada saat itu. Dia merugikan nasabah kurang lebih 3,5 triliun. Cukup lama berjalannya. Seperti itu, Prof. Baik. Kita sekarang membuka kesempatan buat bertanya ya. Ini ada banyak sekali yang sudah bertanya. Nanti mungkin Bung Arsal bisa sambil mendengarkan, nanti bisa sekaligus membaca. Saya mengundang kepada mungkin ini wanita nih, Kurnia Dewi. Untuk bertanya, silakan Mbak Kurnia Dewi. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita buka kesempatan pada siapa nih? Pak Irwansyah. Ini ada beda MLM dengan money. Silakan Pak Irwansyah langsung bertanya kepada Bung Arsal. Tolong dibuka unmute-nya, Mas Bakti. Siap, sebentar, Prof. Halo, Ibu Kurnia, bisa masuk? Itu masih mute dia. Sebentar. Halo, Prof. Ya, silakan Mbak Kurnia. Iya, mohon maaf sebelumnya tadi pertanyaan yang sudah saya sampaikan sudah terjawab. Jadi mungkin bisa dilanjutkan oleh penanya yang lain, Prof. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Silakan dengan sendirinya, alhamdulillah. Silakan Pak Irwansyah. Pak Irwansyah, silakan. Harusnya sudah bisa masuk, Pak. Masih, silakan Pak Irwansyah. Bisa saya lebih dulu, Pak? Bisa, Pak. Baik, Prof. Saya ingin ingin melanjutkan tadi apa yang telah disampaikan oleh Dr. Arsal Saban terkait dengan pandangan beliau yang menyatakan bahwa perangkat hukumnya yang lemah. Kalau menurut saya, bukan perangkat hukumnya yang lemah, tetapi penegak hukumnya yang lemah. Kenapa begitu? Karena perangkat hukumnya menurut saya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, itu sudah sangat memadai. Tadi yang justru Dr. Arsal Saban agak mementahkan karena ada penjelasan pasal 9. Penjelasan itu juga menyatakan bahwa sebenarnya skema piramida itu istilah atau nama yang dipakai untuk orang yang penjualan bukan dari hasil penjualan barang, tapi dari hasil keikutsertaan anggota. Itu penjelasan pasal 9. Artinya dalam undang-undang itu ingin menyatakan bahwa kalaupun toh ada penjualan barang, itu hanya kamuflase, sebenarnya begitu. Karena kalau diaudit, nah itu bisa dibuktikan nanti hasil auditnya sebenarnya seperti Memilis itu ya, Memilis itu menyatakan bahwa dia dari Google, tapi ketika sudah disidik ternyata semua menyatakan tidak, itu bohong. F. Suhanda juga menyatakan bukan, tidak dapat dari Google. Terutama dari tim IT-nya menyatakan, kami belum dapat dari Google, dan memang iya para advertiser Google sangat tahu hal itu, tertawa saja. Jadi menurut saya bukan perangkat hukumnya, tapi penegak hukumnya. Karena juga sanksi dari pelanggaran pasal 9 sangat jelas di pasal 105, 10 tahun maksimal. Itu mudah-mudahan saja kasus Mimail ini hakimnya paham juga tentang skema piramida. Kalau dari tuntutan jaksa, jaksanya namanya
Novanto kalau tidak salah, Novanto ini sangat paham skema piramida Ponzi. Jadi tuntutannya mudah-mudahan 10 tahun ditambah 4 tahun karena tidak punya izin perdagangan. Jadi 14 tahun sudah memadai. Saya kira itu bagaimana menurut Dr. Asal Saban? Tunggu dulu ya, kita pindahkan juga sekarang ke Pak Hendy Rahalim, ini sudah ngacung ini. Silakan Pak Hendy. Sekali nanti supaya nanti dibahas oleh Pak Bung Arsal. Silakan Bu Hendy. Pak Hendy bisa langsung masuk, sudah dinyalakan mikrofonnya. Prof, Irwansyah, Prof. Oh, Irwansyah, ya silakan. Makasih Prof atas waktunya. Tadi hampir sama pertanyaan saya tadi sudah disampaikan oleh penanya pertama terkait dengan regulasi penyidik di dalam penanganan kasus tindak pidana money game ini ya. Tentu penyidik memang harus jeli melihat terkait dengan mens rea seseorang terhadap pasal dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ya tentang perdagangan. Kemudian yang ingin saya lanjutkan yang kedua terkait dengan money game di Indonesia ini, kira-kira pendapat Pak Arsal mengapa terkait dengan ini di Indonesia ini sering terjadi gitu? Mungkin faktor apa penyebabnya gitu? Kemudian yang kedua, bagaimana tim memilih antara bisnis MLM ini dengan money game itu sehingga kita tidak tertipu untuk melakukan pembisnis gitu. Demikian, Prof. Oke, terima kasih. Kita pindah ke Bung Hendy, tapi kalau bisa Bung Hendy dan yang lain itu tidak lagi mengulang yang sama ya, supaya lalu kemudian juga makin banyak hal yang bisa kita ungkap dari Bung Arsal. Silakan Bung Hendy. Bung Hendy Rahalim. Kalau tidak ada, kita pindah ke Ratnaningsih deh, satu lagi. Mbak Ratnaningsih, silakan. Ya, silakan Mbak Ratnaningsih. Ya, terima kasih. Saya Ibu Ratnaningsih, dosen di Fakultas Hukum Universitas Lumajang, yang kebetulan dulu juga dan Arsal pernah dinas juga di sebagai Kapolres di Lumajang. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Dan Arsal tadi dan juga Prof. Aku saya kok lupa namanya panjang sekali. Ini berkaitan dengan dengan money game ini memang berbagai macam metode yang digunakan ya. Antara lain juga ada yang memakai metodenya itu istilahnya itu memakai kedok koperasi ataupun multi level marketing dan lain sebagainya. Dan yang terpenting menurut saya selain penegakan hukum ini juga istilahnya memberikan kesadaran pada masyarakat. Ini yang penting, entah itu melalui suatu sosialisasi, penyuluhan hukum, dan lain sebagainya. Karena bagi orang-orang yang sudah berada di kota, mungkin yang dan ini tidak hanya saya rasa untuk korban money game ini tidak hanya pada orang-orang di daerah ataupun di desa. Di kota pun dengan adanya kemudahan akses teknologi informasi ini banyak juga yang menjadi korban. Sehingga hal-hal semacam ini seperti webinar yang diselenggarakan pada siang hari ini juga sangat menarik. Artinya bahwa ini juga merupakan suatu pembelajaran atau memberikan kesadaran bagi masyarakat luas. Dan ini tadi dan Arsal juga sudah memflor ya, men-share ke sahabat Mas kalau nggak salah juga saya ikuti. Ini setidaknya ada suatu upaya bagi para penegak hukum dalam hal ini karena Dan Arsal juga seorang polisi, kemudian Pak Adrianus Melilia ini juga merupakan mungkin akademisi dan juga polisi juga nih. Nah ini saya rasa seperti itu. Jadi bagaimana memberikan suatu kesadaran bagi masyarakat bahwa ini sebetulnya adalah suatu kejahatan dan juga sudah banyak menimpa korban. Ini yang juga yang terpenting, kalau tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya aturannya sudah ada, undang-undangnya juga sudah ada berkait dengan kejahatan-kejahatan semacam itu. Juga mungkin sekarang ini ada juga tercover di undang-undang yang berkaitan dengan UU ITE dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana memberikan kesadaran masyarakat lebih masif
Ya tidak hanya di kota, tetapi juga di desa-desa, di daerah-daerah yang kadang tidak menyadari bahwa dia sudah masuk pada lingkaran money game. Saya rasa seperti itu. Baik, terima kasih. Silakan Bung Arsal ditanggapi. Ada beberapa penanya, ada hal-hal yang baik untuk direspon. Silakan Bung Arsal. Terima kasih Prof. Adrianus. Ini beberapa pertanyaan tadi yang saya sudah tangkap. Yang pertama tadi disampaikan bahwa bukan perangkat hukumnya yang lemah, tapi penegak hukumnya yang lemah. Kemudian ada juga dari Pak Irwansa, kenapa ini sering terjadi, dan juga pertanyaan juga sama dengan yang di atas, bagaimana memilih MLM dan money game, di mana perbedaannya. Kemudian Bu Ratna Ningsi juga terkait menyampaikan perlunya kesadaran bagi masyarakat untuk digalakkan supaya orang tidak mudah terkena dengan money game. Jadi ini memang menjadi sebuah debatable kalau dikatakan bahwa perangkatnya sudah cukup kuat. Tapi di satu sisi kita lihat bahwa banyak sekali kasus-kasus money game, khususnya skema piramida yang tidak bisa diungkap oleh pihak kepolisian karena adanya persoalan-persoalan, kalau menurut saya, terkait dengan perangkat hukum yang masih bersifat tersirat, tapi tidak tersurat. Tadi yang disampaikan oleh beliau bahwa kalau seandainya kita lakukan tracing dan segala macam, artinya ini ada satu proses tambahan tanpa butuh kemampuan lebih untuk bisa mengungkap. Dan saya terhubung dengan beberapa kepolisian-kepolisian lain yang mencoba melakukan penyidikan terkait dengan kasus ini. Dan kemudian terbentur, kan gitu, terbentur dengan perizinan dan segala macam yang dianggap legal dan segala macam. Nah, kemudian mungkin ada saja mengatakan bahwa ini kan bukan money game, kan seperti itu. Tapi secara fakta, nah ini secara fakta, publik semua bersuara ya secara besar mengatakan mereka dirugikan, dan kita analisa bahwa dari rekening saja yang tidak diperlihatkan. Mereka sendiri tidak mengikuti aturan-aturan dari kode etiknya perusahaannya sendiri, tidak dijalankan, kan seperti itu. Yang sehingga membuka ruang bahwa itu adalah money game. Sistem-sistem yang dijalankan tidak sesuai dengan perizinan yang ada. Tentu dari sini kita sudah bisa melihat bahwa ini potensi money game-nya sangat tinggi, kan seperti itu. Nah, kemudian kenapa penegak hukum sulit untuk masuk ke dalam? Karena dia membutuhkan banyak proses untuk bisa kemudian sampai mengatakan bahwa ini adalah money game. Karena yang saya sampaikan tadi, dia sangat-sangat tersirat, ya tidak tersurat. Ini yang saya katakan bahwa lemahnya perangkat hukum dalam hal ini. Dan sebenarnya sederhana, kita mengacu kepada negara-negara lain. Negara-negara lain secara umum jelas langsung menjelaskan bahwa skema piramida ya bentuknya seperti ini, namanya juga piramida. Kalau memang ingin mengatakan bahwa skema piramida itu hanyalah sebuah istilah nama, nggak usah dimunculkan kalimat skema piramida. Langsung saja pelaku usaha dilarang mendistribusikan barang di mana tidak ada barang atau barang itu dijadikan kedok. Kenapa tidak mengatakan kalimat itu? Karena di mindset orang-orang, yang namanya skema piramida, ya bentuk piramida ya seperti ini, kan seperti itu. Jelas bentuk-bentuk piramida, siapapun ditanya, kita di SD, SMP, SMA, ya piramida ya seperti itu. Makanya kenapa namanya menjadi skema piramida, kan seperti itu. Nah, tapi di dalam undang-undang tidak disampaikan bahwa bentuk skema piramida adalah yang membentuk 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki, dan segala macam. Walaupun nanti muncul lagi hal-hal atau pendapat bahwa kan tidak seluruhnya skema piramida itu adalah money game. Ya, saya juga mengatakan iya, tapi sangat tipis antara mana money game, mana tidak. Sehingga masih banyak bisnis-bisnis lain yang bisa kita gunakan supaya menghindari masyarakat kita tertipu oleh bisnis-bisnis model money game dengan skema piramida tersebut. Ini banyak sekali. Ini kalau kita munculkan di publik, mungkin Pak Adrianus boleh sekali-sekali melakukan polling secara nasional untuk bisa menangkap bagaimana persoalan-persoalan money game di Indonesia, khususnya skema piramida. Mungkin nanti akan muncul ya berbagai macam model bisnis money game yang berjalan di Indonesia dengan berbagai macam kedoknya. Nah, ini bisa kita lakukan hal itu. Nah, sehingga kita bisa memahami. Nah, kalau dikatakan penegak hukum yang lemah, bisa iya, bisa tidak. Karena beberapa bahkan yang mencoba melakukan mengungkap, berkoordinasi, berkomunikasi dengan saya, tapi memang kembali lagi, berat sekali. Apalagi kita di level Polres, katakanlah seorang Kapolres sudah cukup tinggi, tapi kan untuk pemeriksaan-pemeriksaan kepada saksi-saksi ahli yang ada di Jakarta, karena sedikit sekali orang yang memiliki keahlian bisa menjabarkan tentang persoalan-persoalan ini, tidak mudah, apalagi di daerah-daerah. Nah, ini tidak mudah dan tentu membutuhkan biaya yang cukup apalagi kalau kita perjalanan sampai ke
Jakarta, belum lagi mencari siapa saksi ahli yang berkaitan dengan hal-hal ini kan gitu, keterangan ahli. Nah, sehingga itu tentu menjadi tidak mudah. Tapi kalau seandainya dipermudah lagi, lebih tersurat lagi, sehingga tidak sulit untuk langsung menyampaikan bahwa, oh ini maksudnya seperti ini. Kan seperti itu. Dan saya kira pada saat kita mengungkap di Lumajang, muncullah para korban-korban yang kemudian bersuara. Kita kan tidak bisa menafikan suara-suara dari korban. Masa korban begitu banyak, kemudian dikatakan ini bukan persoalan, dan ini kita katakan bahwa kan sesuai dengan aturan, kan itu hanya orang yang kemudian tidak mendapatkan keuntungan, tapi banyak sekali, dan ini orang-orang kecil, kan begitu. Ini kita tidak boleh tutup mata tentu dalam hal ini. Nah, ini mungkin nanti Pak Adrianus bisa melakukan pengkajian terkait dengan persoalan ini. Ya, ini tantangan untuk Pak Prof. Adrianus tentunya. Kemudian, kenapa sering terjadi? Ya itu tadi yang saya sampaikan. Ya, persoalan pertama ya tingkat literasi masyarakat kita yang juga masih rendah, tentunya memahami orang-orang yang kemudian memberikan presentasi, bahkan saya kira juga bukan hanya masyarakat-masyarakat kita di lapis bawah, tapi masyarakat-masyarakat kita yang di lapis atas juga banyak yang kemudian terkena. Karena ya namanya juga iming-iming besar kan, wajar sebuah orang yang mendapatkan keuntungan besar dengan mudah. Nah, tentu di sini perlu perangkat hukum yang cukup kuat supaya tidak mudah untuk bisnis money game ini berjalan di Indonesia. Katakanlah seperti Memiles yang sekarang sudah diungkapkan, akan lebih baik apabila sistem itu sudah membuat orang tidak akan bisa masuk, dan juga pemeriksaan oleh pihak kepolisian juga tidak sulit kan, itu yang kita harapkan. Kemudian yang pertanyaan lagi tadi dari Pak Irwansyah, bagaimana memilih MLM dan money game. Nah, kalau saya sendiri, ya tadi saya sudah sampaikan bahwa multi level marketing ini secara sistem itu sendiri sudah berbeda. Dia umumnya akan membentuk sistem matahari. Jadi di bawahnya itu ada downliner, kita mau 100.000 orang, 1 juta orang langsung di bawah kita, itu boleh. Tapi kalau money game ini kan tidak. Mereka pasti dibatasi dengan jumlah-jumlah tertentu. Ya, kalau ini model skema piramida tadi, ini khususnya money game model skema piramida. Model 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki, dan segala macam. Walaupun ini masih boleh didebatable-kan karena di Indonesia belum dikatakan bahwa model-model ini adalah model money game, ya, tapi di negara-negara luar, Singapura, Inggris, dan segala macam, ya model-model seperti ini adalah skema piramida. Ya, jadi yang 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki, 5 kaki itu dianggap adalah skema piramida karena membentuk skema piramida. Dan jelas itu memberikan, kalau kita yang model 2 kaki saja, itu ditelisik kita ambil 10 tingkat saja, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 25, 65, 12, itu yang diuntungkan hanya 13%. Sedangkan yang dirugikan adalah 87% member adalah orang-orang yang pada lapisan terbawah. Nah, itu kita bisa kaji, melihat dari sisi situ saja bahwa yang dirugikan sangat besar. Ini tentu bukan bisnis, kan seperti itu. Jadi kemudian untuk multi level marketing, biasanya mereka pendaftarannya akan sangat kecil. Biasanya mereka hanya starter kit 150.000, 200.000. Mereka biasanya nanti akan mendapatkan ya apa namanya aturan-aturan perusahaan dan segala macam, atau juga mendapatkan produk beberapa yang sifatnya hanya starter kit kecil lah. Nah, tapi dengan money game ini pasti di atas 1 juta pendaftarannya, 1 juta, 2 juta, dan 10 juta dan segala macam. Jadi ya atau 500.000, boleh tinggi lah. Jadi sekaligus membeli produk karena produk ini sebenarnya menjadi kedok. Produk ini menjadi kedok dianggap sebagai nanti dikatakan bisa mengobati lah, bisa apalah, walaupun masyarakat kemudian tidak butuh sebenarnya akan produk dan cenderung memahami bahwa tidak memiliki fungsi seperti yang disampaikan. Tapi orang membeli karena tujuannya ingin ikut dalam sistemnya. Nah, gitu loh. Jadi masuk ke dalam sistemnya, bukan kepada produknya. Berbeda dengan multi level marketing yang memang orang butuh produknya, bahkan dia sendiri akan membeli berulang. Nah, berulang kali, bisa ya seumur hidupnya dia beli, mama, oh saya suka untuk sikat giginya, saya beli terus, rusak saya beli lagi dan segala macam, atau produk-produk yang lainnya. Tapi kalau money game ini ya cenderung 1 kali saja ikut, kan gitu, sekali aja beli karena hanya sebagai cara supaya dia kemudian masuk dalam sistemnya. Nah, ini bisa didiskusikan kalau orang beli masa ikut sebuah bisnis hanya 1 kali ikut saja, tidak berulang kali beli produknya, kan begitu. Coba tanyakan orang-orang yang ikut, sudah berapa kali kamu beli barangnya? Ya cenderung kalau money game ya pasti 1 kali beli barangnya, kan begitu. Nah, kalaupun beberapa kali beli, nah ini harus dikaji betul-betul. Ini mungkin bisa menjadi satu. Ya nanti Prof punya
anak didik bisa ditantang untuk melakukan pengkajian-pengkajian terkait masalah ini, supaya apakah yang saya sampaikan dalam forum akademik ini benar atau salah. Jadi ini forum akademik yang nanti harus kita diskusikan lagi, kan, bahwa ini adalah pengalaman empiris dan juga saya melakukan kajian-kajian yang saya lakukan selama ini. Dan ini tentu bisa dilakukan penelitian-penelitian oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan supaya bisa lebih melihat lagi bahwa apa yang saya sampaikan ini benar atau salah, ya dilawan nanti dengan data dan fakta tentunya. Kemudian dari Bu Ratnaningsi, ya selamat Bu Ratnaningsi, ya dari Lumajang, ya kawan saya di sana, menyampaikan terkait dengan betul perlunya memberikan kesadaran bagi masyarakat. Ya betul, ini penting sekali memang kita memberikan kesadaran kepada masyarakat. Makanya pada saat itu saya banyak mengungkap, saya langsung sosialisasikan kepada publik supaya publik bisa memahami. Walaupun saya paham bahwa tingkat interaksi atau tingkat penyebarannya ya walaupun masif tapi jauh lebih banyak yang tidak terakses, dan apalagi masyarakat kita kan berkembang terus, nanti yang masih muda-muda pasti tidak memahami akan hal-hal ini. Karena ya kita paham, kita punya kelemahan, tingkat literasi masyarakat kita yang masih rendah, sehingga tidak mudah untuk memahami apa yang dibacanya. Nah, ini tentunya kita dari unsur Prof sebagai unsur akademisi menyadarkan dengan penelitian-penelitian, kemudian dari instansi lain mungkin dalam pembuatan perangkatnya, kemudian dari penegak hukum dalam hal pengungkapan-pengungkapannya seperti Kememiles kemudian dijabarkan di TV, sehingga orang bisa melihat pola-polanya supaya tidak mudah nanti kemudian terjerat dalam bisnis money game yang kemudian tidak menguntungkan. Karena ini tidak mudah. Bahkan yang saya sampaikan tadi, bahkan BUMN sendiri Jiwasraya yang kita lihat cukup besar main dalam mekanisme Ponzi kan gitu, dengan yang programnya saving plan itu kan gitu, saving plan. Jadi dia terus harus mendapatkan nasabah karena pada saat dia berhenti atau berkurang pasti tidak akan mampu membayar atau gagal bayar. Jadi memang ini persoalan yang cukup pelik, dan kita harus mampu membuat undang-undang tentang money game ini bukan hanya bicara skema piramida, tapi juga skema Ponzi dan model metrik. Demikian, Prof. Oke. Ada beberapa pertanyaan juga nih. Saya mengundang Pak Tanawi, Pak Lukito Haryono. Silakan. Mungkin ada yang masih belum di cover oleh Bung Arsal. Pak Lukito, Bu Edita Elda. Ada yang masih posting, silakan Pak Lukito. Sambil menunggu juga ada pertanyaan dari Bu Heni tentang crypto games, itu termasuk sebagai money game nggak? Demikian juga tentang aktivitas dari perusahaan future trading. Nah, itu apakah juga membuat kita sebagai konsumen masuk dalam sistem sebagaimana tadi disinyalir oleh Bung Arsal? Nanti silakan Bung Arsal merespons. Sudah Bung Tanawi atau Pak Lukito sudah ada pertanyaannya, silakan. Halo. Ya, silakan. Kedengaran, Prof? Kedengaran. Oh ya. Ini cukup banyak ya, Prof ya. Juga Pak Arsal. Masalah perangkat hukum yang lemah. Tadi di videonya nggak bisa dibuka, Pak Tanawi, maaf, supaya bisa kelihatan kita. Video ya. Di mana ya? Ya sudahlah kalau memang nggak bisa. Saya kurang paham tentang Zoom. Biasanya saya menggunakan aplikasi lain. Oke, silakan. Oke. Jadi masalah perangkat hukum yang lemah. Kenapa ini? Tolong di-unmute, Pak. Oke. Halo? Ya, silakan. Oke. Tadi masalah perangkat hukum yang lemah udah disinggung sama Pak Arsal, dan saya setuju sih, perangkat hukum kita masih lemah karena berkaca dari kasus yang Memiles sendiri tidak bisa dijerat dengan skema piramida, karena di skema piramida pasal 9 UU nomor 7 tahun 2014 tidak menjelaskan secara detailnya. Terus yang saya lihat kan ini dakwaan dari Memiles sendiri
ada dikenakan di pasal 105 Jungto pasal 9 UU nomor 7 tahun 2014, Jungto lagi Permendak nomor 70 tahun 2019 pasal 29 dan 30. Nah, Memiles sendiri baru bisa dikenakan jeratan setelah ada Jungto dari Permendak nomor 70 tahun 2019 yang mana Permendak ini sendiri baru dibuat di Oktober 2019, sedangkan Memiles ditangkap di Desember 2019. Makanya di sini saya melihat kalau saja Memiles terjadi setahun yang lalu, misalnya 2000, ini nggak bisa dijerat ini. Kalau dia udah kabur di 2019 Januari contohnya, ini nggak bisa dijerat. Soalnya kan nggak ada permendaknya. Permendaknya sendiri baru dibuat di tahun 2019 Oktober. Oke. Apa ya? Itu aja, Pak. Terus yang kedua lagi, masalah edukasi ke masyarakat. Itu kurasa sih perlu ya. Karena banyak juga masyarakat yang mungkin kurang paham tentang, apalagi bisnis money game ini sendiri sekarang sudah berkembang ya. Dulu saya kenal tahun 98 itu ada namanya bisnis BMA, Banyumas Mulia Abadi. Money game juga. Dan cukup marak dan cukup banyaklah merugikan masyarakat secara nasional. Nah, dulu itu masih secara konvensional, artinya mulut ke mulut gitu kan, karena teknologi belum berkembang. Dan masyarakat pada saat itu ya memang tidak paham tentang dunia seperti ini. Nah, makin hari dari tahun ke tahun sistem penawaran makin berkembang dan barang yang ditawarkan juga makin berkembang dan modusnya juga makin berkembang karena mereka memperbaiki dari yang lalu-lalu gitu loh. Jadi perlu edukasi ke masyarakat masalah money game ini juga. Biar masyarakat juga cukup paham, bisa yang melalui media massa dan sebagainya kan. Menurut saya sih seperti itu. Terus perlu juga peran dari aparat atau yang cukup mengerti. Tapi kalau bisa sih dari yang dari yang bagian hukum lah. Dari aparat sih lebih prefer untuk membuat satu wadah di mana masyarakat bisa bergabung dan mendapatkan informasi tentang money game ini. Karena kalau di media sosial seperti di Facebook itu kan udah ada masyarakat anti ponzi, tapi sistemnya kan bersifat independen gitu loh. Jadi masyarakat pun kalau masuk kadang-kadang kalau mau mendengarkan dari moderatornya, pendapat moderator sendiri kadang-kadang juga ragu. Tapi akan beda kalau misalkan ada pendapat dari seorang aparat atau praktisi hukum yang memang ahli dalam bidang itu gitu kan. Nah, memang yang udah kredibel gitu kan. Jadi masyarakat akan lebih aware dan lebih percaya dibanding ketika seseorang yang independen berbicara, gitu loh. Oke, Pak Salabi, terima kasih. Itu aja. Terus ada satu lagi untuk membedakan. Kita bagi-bagi yang lain. Oh ya. Oke, Pak. Oke, yang lain sekarang saya minta lagi satu lagi. Sambil Bung Arsal tolong lihat itu pertanyaan-pertanyaan banyak sekali. Mungkin bisa diintip itu sambil kita mengundang satu orang penanya lagi. Mungkin Ibu Edita Elda masih ada, Bu Edita Elda atau Bapak siapa nih? Bapak Andri Effendi. Oh, Bapak Andri udah banyak nih yang nanya nih di chatnya nih. Pak Agustinus Darwaja tadi udah ada ya? Halo, Prof. Oh ya, Bu Edita, ya. silakan. Iya, selamat siang Prof. Adrianus, Pak Arsal, menarik materinya. Perkenalkan saya Edita Elda dari Universitas Andalas. Tadi, ya, Padang Prof. Terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Arsal tadi, pada awalnya mungkin dengan persepsi masyarakat yang tidak tahu justru mereka adalah korban, atau bisa juga dengan bujukan-bujukan yang untuk segi keuntungan jangka pendek didapat, tapi untuk jangka panjangnya itu rusak dengan sistem. Nah, yang ingin saya cermati itu, Prof, seperti contohnya tadi investasi bodong, kemudian arisan online, penipuan, itu kan misalnya kita dengan
meskipun kita menggunakan WhatsApp sekarang ya Prof, tapi SMS itu sering masuk tawaran ini itu, meskipun yang awalnya tidak semua masyarakat tertarik, tapi mungkin ada pada kondisi-kondisi calon potensial korban. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak Arsal, itu terkait dengan data informasi kita, data pribadi ponsel, mungkin dalam sehari kalau kita menghitung 1-5 itu ada tawaran BPKB online, pinjaman online, dan lain-lain. Nah, itu apakah masuk dalam money games atau tidak, penawaran investasi bodong dan arisan online-nya. Yang jadi fokus saya, bagaimana bisa itu dapat data itu, Pak Arsal. Jadi, nomor handphone kita dari semua pihak itu masuk SMS. Ini kan calon-calon potensial korban justru di awal ini. Misalnya kalau kebetulan mereka terjepit hutang piutang atau marketing bujuk rayu. Nah, ini kan potensial-potensial korban yang nanti akan dari mulut ke mulut juga akan membuat korban baru, Pak. Nah, itu bagaimana dalam hal ini aparat Polri, kepolisian melihat untuk mempetakan pengaduan masyarakat, karena tidak semua, misalnya saya delete saja gitu kan, tapi kan tidak semuanya juga yang tidak menggubris. Nah, apakah masyarakat harus sebagai korban untuk melaporkan saya terganggu dengan tawaran ini itu, tapi untuk poin besarnya adalah data kita itu apakah memang ada sindikat jual beli, misalnya katakanlah dari anak-anak perusahaan, misalnya kita seperti contoh satu kasus bank, satu nasabah bank, kemudian anak perusahaannya menawarkan ini itu, sebenarnya kan kita terganggu gitu Pak, tapi dalam tataran money games ini yang potensial korban yang akan masuk dalam bujuk rayunya itu tidak terlepas dari data-data informasi handphone kita yang bocor gitu Pak. Bagaimana tanggapannya? Terima kasih Pak. Oke, kita sekarang di titik 11.15, hanya punya 15 menit lagi sebelum kita tutup. Silakan Bung Arsal itu mengkompilasi saja. Namun saya ingin mengangkat tadi dari Pak Arman Pasaribu nih, mengenai pengalaman beliau sebagai penyidik dalam rangka kasus Wondermine yang katanya bisa digulung ini berkat dengan undang-undang yang ada. Jadi saya pikir di satu pihak ada kelemahan, namun di pihak lain kalau penyidiknya gigih, persisten, toh bisa juga kemudian tergulung. Ini juga menjadi hal yang mungkin bisa diangkat oleh Bung Arsal. Dipersilakan Bung Arsal sampai kemudian kita tutup saja karena sudah waktunya sudah 11.30 nih, mendekati 11.30. Tidak ada lagi waktu untuk kita membuka lagi sesi berikutnya. Nanti akan pertanyaan ini akan kalau bisa nanti akan dijawab secara lewat email gitu oleh Bung Arsal kalau memang berkenan dan ada waktu ya. Silakan Bung Arsal, dipersilakan. Terima kasih Prof. Adrianus. Saya akan mengulang beberapa pertanyaan yang tadi dari Pak Lugito terkait dengan perangkat mendukung saya terkait dengan perangkat hukum yang lemah karena melihat dari Memiles sendiri yang sulit untuk diungkap dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 karena harus masuk sampai Permendak Nomor 70 2019 baru bisa diungkap, sedangkan itu adalah hal yang baru. Kemudian terkait dengan edukasi ke publik perlu dilakukan. Kemudian juga dari Ibu Elda dari Universitas Andalas menanyakan terkait masalah data-data pribadi yang ada di ponsel, banyak menawarkan segala macam inilah bisnis dan segala macam lewat internet. Kemudian dari Pak Arman, teman saya tentu, Pak Arman Pasaribu yang pernah mengungkap Wondermine di Papua, itu tentu saya apresiasi juga. Kemudian dari Pak Adrianus, Prof. Adrianus sendiri terkait masalah cryptocurrency dan future trading. Nah, ini cukup banyak yang coba saya akan rangkum satu persatu secara singkat karena waktunya juga sudah sangat singkat. Pertama dari Pak Lugito terkait dengan perangkat hukum yang lemah dan mendukung apa yang saya sampaikan. Tadi saya kira sangat jelas disampaikan dari Pak Lugito bahwa untuk mengungkap Memiles sendiri, dia bisa masuk kepada skema piramida. Polisi butuh proses yang panjang, butuh memahami persoalan ini tidak bisa secara tersurat, tapi betul-betul tersirat, dikejar-kejar. Ini butuh proses yang tentunya membutuhkan waktu lebih sulit dibanding kalau dia lebih tersurat, sehingga harus mau sampai Permendak baru bisa masuk kepada tahapan tersebut. Dan artinya di sini bahwa si pelaku money game ini mampu untuk mencari celah-celah hukum sehingga sangat sulit untuk diungkap. Bayangkan dia berjalan kurang lebih sekitar 8 bulan, kenapa tidak di awal-awal kemudian bisa diungkap, karena butuh proses tentunya penyidikan yang luar biasa dari penyidik, kita apresiasi. Kemudian terkait dengan edukasi ke publik, tadi sudah sampaikan bahwa ada edukasi kepada publik melalui Facebook Group, ada masyarakat anti ponzi, kurang lebih 32.000 member yang ada di dalam, ada serigala ponzi, ada korban kinet Medan dan segala macam yang saya baca, mereka membentuk grup-grup
WA Facebook group untuk mensosialisasikan. Tapi kembali korban baru masuk ke dalam, orang-orang belum menjadi korban bingung bacanya ini apaan, kan seperti itu. Sehingga memang perlu edukasi ke publik karena masyarakat kita banyak belum memahami. Tapi alangkah lebih baik kalau perangkat hukum itu lebih mudah, memudahkan kepada penegak hukum. Kan seperti itu. Kemudian Ibu Elda dari Universitas Andalas tadi menyampaikan terkait dengan data-data pribadi, adanya penawaran-penawaran kredit tanpa agunan dan segala macam, agunan BPKB dan segala macam. Ini bukan money game, ya ini bukan money game, dan ini juga persoalan lain tentunya, saya tidak bisa menjabarkan. Ini saya kira bisa menjadi satu materi khusus lagi yang bisa dibuka oleh Prof. Adrianus terkait dengan penawaran-penawaran yang menggunakan data pribadi kita, yang mereka bagaimana bisa memperolehnya, ini tentu menjadi pertanyaan yang cukup bagus, tapi tidak masuk dalam ranah money game. Kemudian apa yang disampaikan oleh AKBP Arman Pasaribu terkait dengan apa yang pernah diungkap, tentu kita apresiasi, kegigihannya kita apresiasi, tapi tentu tidak mudah, saya katakan lagi tidak mudah, karena pada saat kita mampu mengungkap, kemudian kita meyakini bahwa semua orang bisa mengungkap dengan cara tersebut. Karena setiap case adalah case by case. Setiap kasus itu punya karakteristiknya masing-masing. Tidak bisa kemudian kita mampu mengungkap, kemudian kita menganggap bahwa semua orang harusnya bisa mengungkap dengan cara seperti ini. Karena case-nya juga berbeda-beda. Apa yang saya ungkap dengan apa yang diungkap Van der Meen itu berbeda-beda. Sangat berbeda. Mereka jelas tidak ada izinnya, ini ada izinnya, ini sudah berbeda. Konsep cara kerjanya sama, tapi ini dia tidak ada izin, dia tidak jelas sekali, lebih mudah untuk kita ungkap, kita cukup pakai tanpa izin ya pasal 105 ya atau 106 itu Undang-Undang Perdagangan, kita sudah bisa menjerat, tinggal kita bagaimana melihat urutan-urutannya sampai ke atas. Sedangkan ini kan urutannya sudah sangat panjang. Ya, Wondermine kita bisa ungkap dari bawah ke atas ke atas ke atas. Sedangkan untuk yang saya ungkap ini jaringannya sudah jauh, sehingga untuk menangkap pelaku di atas, kita naik sampai ke top lainnya itu tidak akan bisa tanpa menggunakan satu sistem keterkaitan, potensi keterkaitan antara satu dengan yang lain. Bahwa ini membayar, rekeningnya ke sini, ini pemiliknya, barangnya dari sini. Nah, kita ambil merangkumnya dari situ. Sehingga ini ada keterkaitan. Ya tidak bisa bahwa kamu menangkap ini kan harus di sini harus mengakui bahwa ini menjual sampai sini, sedangkan ini sudah ratusan ribu orang di bawahnya. Ini tidak mungkin mudah untuk kita sampai kepada sini. Tapi kan kita bisa tahu bahwa ini pemilik perusahaannya, barang ini dikirim dari sini, itu kan sudah bisa memperlihatkan bagaimana keterkaitan. Ya tentunya setiap kasus memiliki memiliki keunikan masing-masing, dan tidak bisa satu kasus kemudian bisa diadopsi 100% untuk bisa menyelesaikan satu kasus yang lain. Nah, kemudian ini yang juga cukup unik yang disampaikan oleh Prof. Adrianus mengenai cryptocurrency. Tapi sebenarnya cryptocurrency ini bukan money game. Ini adalah sistem lalu lintas keuangan yang secara revolusioner lah kalau kita bisa katakan, yang saat ini yang cukup besar kita namanya Bitcoin, yang dibuat oleh orang Jepang dengan tidak melalui sistem lalu lintas keuangan yang umum dengan negara-negara lain, sehingga tidak bisa di-tracing. Sehingga di sini bisa dilakukan oleh para pelaku-pelaku kejahatan narkoba, kejahatan money game, dan segala macam, menyembunyikan uangnya di situ, sehingga tidak bisa di-tracing oleh negara-negara. Sehingga ini menjadi satu persoalan negara-negara di dunia untuk mengatasi persoalan ini. Apalagi sistem buku besar yang mereka bangun ini juga berada di banyak server, karena dia sistemnya seperti bank tapi media sosial. Sosial artinya saya sebagai pemilik cryptocurrency Bitcoin, kemudian saya kan membuka server sendiri seperti itu, sehingga buku besarnya juga ada di saya. Sekarang ada sistem nambang dan segala macam, sehingga mereka membangun server-server besar banyak di daerah-daerah Antartik itu karena dingin, sehingga biaya kos listriknya kecil, karena kalau di Indonesia tentu tidak menguntungkan kalau mereka melakukan penambangan Bitcoin yang ada. Nah, ini juga bisa menjadi satu materi tersendiri nanti yang dilakukan oleh Prof. Adrianus, karena cukup menarik. Dan saya kira ini dari Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani juga banyak membicarakan persoalan ini. Di Bali juga banyak transaksi yang menggunakan Bitcoin. Bahkan di negara-negara luar juga banyak menggunakan Bitcoin. Nah, banyak negara yang tidak melarang, banyak negara yang juga melarang. Nah, ini yang menjadi masih debatable terkait dengan persoalan ini. Tapi ini tentu akan ke depan sangat mengganggu perbankan konvensional yang ada, karena bisa saja publik akan kemudian pelan-pelan bisa saja beralih ke sistem keuangan ini. Makanya ini kan
naik harga mata uangnya, dia memiliki sistem mata uang sendiri. Hari ini bisa per Bitcoin 64 juta, besok sudah 120 juta, besok sudah 1 miliar per Bitcoin, besok bisa turun lagi 100 juta. Ini memang roller coaster lah, kan seperti itu turun naiknya. Makanya ada yang katakan investasi, ada yang mengatakan ini bisa dijadikan bisnis karena bisa melipat gandakan uang kita, sehingga banyak mengatakan bahwa ini money game. Tapi ini adalah bukan money game, ya, karena kalau konsep money game kan tadi jelas bahwa uang ada penipuan finansial, uang yang kita peroleh lebih diberikan kepada orang lain. Kalau ini tetap menjadi uang kita, cuman mungkin nilainya yang turun ya karena sesuai dengan hukum permintaan, ya, hukum permintaan yang ada. Kemudian terkait dengan future trading, nah ini juga cukup persoalan yang cukup pelik. Saya juga sempat mempelajari persoalan ini bersama dengan persoalan money game. Saya juga pelajari terkait masalah future trading ini. Kita lihat bahwa future trading ini dilindungi juga oleh undang-undang yang dibawa oleh Bapepti. Jadi banyak orang yang tidak memahami apa beda antara future trading dengan bursa saham. Ini tentu berbeda. Kalau bursa saham itu adalah mempertemukan antara penjual dan pembeli. Di sini ada orang yang menjual saham dan ada orang yang membeli saham. Nah, tapi kalau di future trading ini yang diperjualbelikan adalah resiko. Jadi ada orang yang ingin lepas dari resiko, ya, kemudian ada orang yang membeli resikonya. Sehingga karena namanya resiko itu sangat tinggi resikonya. Jadi ada tingkat leverage yang terjadi di situ. Ya seperti kalau saya ingin menjual kopi umpama ke Malaysia, nah kan nanti mata uang itu akan berubah-berubah nilainya. Nah, saya patok saja. Ya saya hedging saja sehingga pokoknya nyampe di sana harganya tetap 1.000 saja. Ya kalau dia harganya naik, yang untung orang yang tadi ingin membeli resiko. Tapi kalau turun ya saya tidak rugi. Yang rugi tadi yang membeli resiko tersebut. Nah, sehingga saya hedging. Sehingga banyak sekarang BUMN untuk menghindari lonjakan-lonjakan harga minyak saat itu diminta untuk lakukan hedging supaya jangan sampai ada kerugian akibat dari fluktuasi mata uang. Jadi utang kita nambah bukan karena kita minta tambahan utang, tapi nilai mata uang kita yang menurun sehingga kita menjadi dirugikan. Nah, itu konsepnya sebenarnya seperti itu, tapi kemudian banyak dijadikan penipuan-penipuan, terutama orang yang menawar-menawarkan, dan banyak juga perusahaan-perusahaan dari future trading ini yang memfasilitasi untuk itu, yang mereka mengatakan bahwa ini kamu ikut ini pasti untung loh, kan seperti itu, kamu untung, karena kalau umpama dia mata uangnya naik, kita buy, kalau umpama dia mata uangnya turun, kita sell, jadi pasti untung, kita tinggal milih, mau ke atas, mau ke bawah, kita pasti untung. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Kan seperti itu. Jadi ini juga banyak menimbulkan problematika, banyak orang, bahkan saya punya teman saat itu datang nangis-nangis, uang dia masuk ke 150 juta, hanya dalam waktu 1 hari habis. Kan gitu, sisa sekitar 10%. Nah, disampaikan, masukin lagi duit 100 juta, supaya ini kan lagi floating, kamu belum rugi, masukin lagi 100 juta, supaya nanti mudah-mudahan naik, kan gitu. Dimasukin 100 juta, turun lagi sisa 10%, kan begitu. Terus suruh masukin lagi, terus mengatakan seperti itu. Saya dibantu, saya menemui orang yang mengajak, dia bilang belum rugi Pak, ini kan masih hedging, kecuali kalau kita udah jual, baru floating. Nah, tapi kan nilai ya kita masukin ya pasti akan turun lagi, atau ya kalaupun naik, ini bisa untuk judi juga, masukin 50 juta, naik atau turun, kan seperti itu. Nah, ini tentu persoalan yang berbeda, tapi ini butuh pengkajian lebih mendalam, karena satu sisi memang dibutuhkan perusahaan-perusahaan ini, hanya penawaran-penawaran yang dilakukan oleh marketing-marketing maupun perusahaan-perusahaan nakal, supaya orang masuk ke dalam, tapi pada saat masuk bergabung di dalam tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang ekonomi makro, ekonomi mikro, pergerakan mata uang, dan segala macam, sehingga pada saat mereka masuk, ya rugi, ya apalagi yang menawarkan orang-orang yang tidak punya sekolah, mungkin hanya lulusan SMA, kemudian yang mengatakan pasti untung. Nah, padahal mereka sendiri tidak memahami bagaimana ekonomi makro, ekonomi mikro, kondisi sebuah negara, kan begitu. Padahal untuk bermain di bidang itu kita harus menguasai secara teknikal, kita juga harus menguasai secara fundamental terkait dengan negara, umpama dolar dengan euro. Nah, kita harus memahami kondisi fundamental negara-negara tersebut, karena pasti akan nanti berpengaruh tingkat penganggurannya di negara itu seperti apa, tingkat kebijakan-kebijakannya, situasi negaranya, itu akan mempengaruhi mata uangnya. Nah, tanpa memahami persoalan-persoalan itu, ya tentu tidak akan memahami. Nah, apalagi rata-rata kita hanya bermain jangka pendek. Biasanya orang bermain itu kan jangka panjang. Nah, kalau bermain hanya jangka pendek, sehari, 2 hari, ya pasti habis. Dan itu dalam waktu sekejap saja, kita pergi kamar mandi, uang 100 juta bisa langsung nol. Beda dengan Bapepam atau bursa saham, ya
nanti pada titik tertentu dia akan kembali lagi. Dia tidak akan nol kecuali perusahaannya bangkrut, kan begitu. Nah, sehingga nilai sahamnya tidak ada nilainya sama sekali. Nah, kita tahan setahun, 2 tahun, 5 tahun bisa akan kembali kalaupun dia jatuh. Tapi kalau kondisi future trading bisa sampai nol, karena memang diperjualkan adalah risiko dalam sekejap. Nah, kurang lebih seperti itu garis besarnya semua supaya dipahami. Walaupun tadi tidak terkait dengan money game, saya cukup memahami persoalan itu sehingga saya menjelaskan karena persoalan ini juga saya kaji, saya pelajari bersamaan dengan persoalan money game karena tipis-tipis kan antara future trading, kemudian juga tadi masalah yang kredit tanpa agunan yang ini baru marak saat ini. Kalau future trading sudah lama sekali nih persoalan ini sudah lama sekali. Kemudian cryptocurrency ini juga hal baru, saya juga pelajari karena ini adalah hal-hal yang terkait dengan dunia keuangan. Nah, kebetulan saya juga S3 mengambil disertasi terkait dengan pasar modal sehingga hal-hal yang berbau-bau dengan keuangan cukup saya pelajari dan sehingga cukup saya pahami. Termasuk money game ini kan masalah keuangan juga. Jadi mindset, pengetahuan saya cukup memahami dalam hal itu. Saya kira demikian Prof. Pas sekali waktunya, jadi singkat ngomong cepat, mudah-mudahan bisa dipahami dan saya yakin tidak bisa memuaskan semua pihak. Apa yang saya sampaikan pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kembali lagi kembali kepada masing-masing pengetahuannya masing-masing dan tentu bolehlah dikaji masing-masing dan mungkin bisa didiskusikan di sini di lain waktu. Terima kasih, Prof. Terima kasih, mantap sekali. Saudara sekalian, saya kira harus juga dipahami bahwa acara seperti ini tidak bertugas untuk mencari solusi ya, lebih kepada konteks awareness saja. Yang sebagaimana tadi disebutkan oleh Ibu Ratnaningsih, Ibu Edita Elda, bahwa perlu ada edukasi, perlu ada sosialisasi, maka moga-moga acara 1,5 jam ini bisa membuat kita aware bahwa memang masih ada soal ya, dengan sistem hukum, dengan penegakan hukumnya sendiri, sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Arman tadi misalnya, maka tentu kita harapkan bahwa setelah ini tentu ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Saya sendiri misalnya sebagai anggota Ombudsman ini lihat ada beberapa PR saya nih. Sebagai kriminolog saya juga punya beberapa PR, tadi sudah disebut oleh Bung Arsal bahwa ada beberapa hal yang perlu di follow up. Saya juga berharap juga Bung Arsal di sela-sela kesibukannya sebagai Wakapolres di kewilayahan juga tetap memberikan perhatian bagi hal ini sebagai seorang scholar ya, tetap untuk menyimak, membuat tulisan, bahkan juga mungkin menulis buku, agar kemudian kita bisa tetap punya jagoan nih di bidang ini. Karena tadi kalau kita bicara mengenai adanya saksi ahli, tentu saksi ahli itu umumnya eksternal. Jika kemudian ada penyidik yang jagoan dari dalam seperti hanya Bung Arsal, tentu lalu akan amat memudahkan bagi para penyidik yang menemui jika menemui kasus seperti ini di kemudian hari. Teman-teman sekalian, pada minggu depan itu kita akan tolong di Mas Bakti dibuka buka share screen-nya untuk bertemu lagi dengan forum yang sama di mana kami mengundang Brigjen Krisnanda untuk menjadi pembawa materi. Sudah bisa, Prof? Pada jam yang sama, silakan kalau memang ingin berminat mendengarkan, pendaftarnya di bit.ly/e-policing ya. E-policing itu adalah nomor pendaftarannya. Kita akan bertemu dengan Bung Krisnanda, ini seniornya Bung Arsal ini. Cuma mungkin wajahnya sudah boros ini karena terlalu banyak mikir soal lintas ini. Beliau guru saya juga, Prof. Iya, itu dia. Gitu. Alhamdulillah. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bung Arsal. Mari Bung Arsal kita lambaikan tangan kepada para partisipan. Siap. Sebagai tanda berpisah, semoga kita semua sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Kobra. Salam Kobra.